Nah begitu ada terkuak kasus ini, hubungan lu sama pasangan lu akhirnya gimana? Jadi waduh gue bingung nih kalau ngobrolin ini, saya nih apaan sih nih? Ini data nih. Jadi aslinya tuh gue nggak terlalu tahu lu awalnya, terus sekitar bulan apa ya? Bulan apa ya? Gue lupa tuh bulan apa Bulan ini kali yang meledak langsung itu Januari apa ya? Iya, Januari kan? Ada video nih, maaf ya, gue minta maaf dulu sebelumnya. Kalau ngobrolin kembali ke situ. Terus rame tuh. Ada seorang lelaki dan pria. Lelaki dan wanita. Lelaki dan pria sama aja. Lelaki dan wanita. Ku tengok video ya kan. Tengok, 19 detik aja ini. Apa ini? Jadi dari video itu kemudian akhirnya menjadi sesuatu yang besar nih bro. Maaf ya, gue membukanya dengan candaan supaya lebih santai aja. Karena kalau kita ngobrolin hal sensitif kayak gini, kalau kita terlalu serius akhirnya jadi kemana-mana. Padahal sebenarnya ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari suatu problem, apalagi suatu isu yang cukup besar dan kontroversial. Siapa sih yang mau menduga bahwa dirinya akan mengalami situasi kayak gitu? Kayak gue dulu tahun sekian, gue juga gak nyangka gue bakal kena masalah besar, dituduh menghamili wanita dan lain-lain. Tapi kalau gue lihat kasus lo, sebenarnya kan itu suatu hal yang biasa aja gitu. Ya, biasa aja, maksudnya biasa aja kita ketahui bahwa di luar sana banyak juga yang melakukan tindakan-tindakan seperti itu gitu loh. Cuma gitu masalahnya tidak terekspos aja gitu kan. Gue tidak membenarkan hal itu. Tapi kita harus mengakui bahwa itu ada dan itu banyak gitu loh. Nah, sekarang sebelum gue mau lebih jauh, gue pengen tahu dulu, lu tuh aslinya orang apa? Kalau baca namamu itu kan orang Jepang ya? Iya, memang gue tuh dari dulu banyak yang bingung sama silsilah gue nih. Iya. Karena gue tinggal di Medan, lahir di Medan. Iya, Chinese lah ya. Enggak tapi malahan. Papa Ambon, Mama Jepang. Ambon Jepang? Iya, Ambon Jadinya Jepang. Gini. Gimana bang? Ganteng. Boleh. Serius? Iya masuk. Logat-logatnya Ambon ya? Kalau logat, gue sendiri juga nggak tahu. Logat gue ini kayak gimana ya? Kalau berdasarkan yang gue dengar, biasa aja sih bang. Iya, kalau lu sehari-hari biasa. Kalau kita dengernya agak berlogat sih, logat-logat orang timur gitu. Gitu ya? Iya. Lu pernah menduga gak sih sampai akhirnya perkenalan lu itu bisa membuat menjadi sebuah kita tahu semua lah gitu. Gue dalam hidup pertama gue merasa diri gue itu biasa, orang biasa bang, orang biasa. Terus gue bukan pengusaha, gue bukan dari kalangan artis kan. Tapi gue untuk hal yang baru-baru ini terjadi, dalam arti kayak abang tanya, gue sih merasa nggak pernah menduga dengan hal-hal yang terjadi dalam hidup. Kalau bisa tidak terjadi, jangan terjadi lah. Ya benar. Dan ketika kita ngobrolin hal kayak begini, lu pribadi masih ada ngerasa ini nggak sih kayak gitu? Iya. Kalau bisa jangan diobrolin deh. Iya. Masih ada kayak gitu ya? Itu masih ada bang, karena masih ada lah sedikit trauma tentang lebih ke kemarin karena gue nggak biasa dengan berhadapan di kantor polisi, di pengadilan. Nah, gue kayak merasa, aduh, kok gue bisa ya? Maksudnya dalam hidup gue berada di kondisi seperti ini. Nah, itu yang bikin gue trauma sebenarnya. Oh, berarti lu sekarang sedang menjalani proses trauma lu lah ibaratnya. Iya, makanya gue bisa ngerasa sih waktu pertama kali gue ketemu lu kemarin, lu sangat berhati-hati banget nih. Gue ngobrol sama siapa, bersikap kayak gimana. Tapi di satu sisi gue lihat lu pengen belajar sesuatu hal yang baru dari sebuah kondisi lu supaya lu bisa beradaptasi dan survive. Bener gak gue tuh? Iya. Nah sekarang lu lagi bingung nih berarti nih. Anjing gue mesti ngapain nih? Ada kayak begitu tuh? Ada bang. Apalagi sekarang kan gue ibaratnya ini ya, kayak gue tuh harus ke dunia apa nih kan? Ya. Yang pertamanya tadinya gue harus stay di dunia arsitektur gue, tapi nggak bisa dipungkiri kalau gue sedang terhalang lah di dunia itu karena tadinya proyek-proyek gue adanya di Sumatera, di Medan.
Tapi gue harus pindah ke Jakarta untuk menjalani proses lah. Nah, setelah itu di Jakarta gue nggak ngerti. Pertama gue nggak ngerti harus beradaptasi dari mana lagi nih. Oh, lu berarti di Jakarta itu balik lagi baru nih? Ya, gue merasa kayak lahir lagi lah di sini. Baru gue harus mencari teman-teman gue yang dulu. Iya. Nah, sementara gue harus sering berhadapan dengan media. Iya. Dan itu gue sih banyak sebenarnya Bang yang gue tolak untuk misalnya panggilan wawancara atau panggilan TV show gitu ya. Tapi sulit tuh. Tapi ya pertama gue nggak ngerti nih apakah harus gue ambil atau gue ya udah gue biarin. Dengan masyarakat berpikir ya ternyata Nobu itu seperti inilah. Dan gue merasa kok gue diem aja ya. Gue diem. Yang akhirnya gue memutuskan untuk inilah, untuk ayo deh, gue terima deh panggilan TV, tapi dengan arti TV-nya itu harus yang gue periksa dulu nih, dia mau mengarah kemana dulu kan, apakah malah menjatuhkan gue nggak akan ambil itu Bang. Iya, sekarang kan di sini posisinya pastinya lu ingin ngasih tahu sama orang, iya ini gue bikin salah. Iya. Tapi di sisi lain ada Nobu yang ini sulit nih pasti nih. Orang nggak mau lihat Nobu yang ini. Orang mau lihat Nobu yang bikin video sama seorang wanita. Itu aja di kepala mereka nih, gitu loh. Dan pastinya kalau dari sisi lu pribadi, lu kagak pengen dikenal sebagai Nobu yang itu, betul kan? Benar tuh. Tapi kondisi membawa lu ke sana. Dan lu harus ngedil dengan satu kondisi di mana gue nggak tahu harus ngapain. Gue nggak tahu harus bagaimana membela diri. Karena gue ngomong salah. Gue begini salah semua, gue serba salah. Tapi yang gue pengen tahu keresahan paling gede lu ketika akhirnya masalah itu mencuat. Dampak psikologi paling besar yang lu rasakan, bam gitu loh. Apa waktu itu? Waktu itu memang di BAP yang kedua. Itu tuh sekitar Desember di mana itu tuh gue baru selesai merayakan ulang tahun. Ulang tahun orang tua ya. Orang tua yang orang tua ibu. Iya. Terus mau menyambut Natal dan tahun baru ya. Iya, Desemberan berarti. Nah, di situ asli itu kondisi keluarga kita yang paling parah, Bang. Apa yang terjadi? Boleh di-share dikit ya? Lebih parah di orang tua ya, lebih ke orang tua, ke perasaan orang tua yang benar-benar takut. Orang tua sangat takut ketika. Kenapa dia? Karena dia sangat khawatir kan. Wah, yang mereka pikirkan adalah, wah anak gua di penjara nih. Oh, kesana berpikirnya. Oke. Itu orang tua udah berpikir ke situ. Dan gua sih waktu itu gua benar-benar gak ngerti harus gimana Bang. Karena emosional gak? Wah, itu keadaan rumah benar-benar kita gak ada yang namanya menikmati Natal, Tahun Baru itu sama sekali kita. Pas malam itu? Benar itu. Saut-sautan, wah, teriak-teriakan. Itu benar-benar histeris. Nah, lebih histeris tuh orang tua gue sampai berantem juga. Papa sama mama. Nah, gua jadinya jarang pulang ke rumah. Karena gua bolak-balik keluar tuh mencari ini ya, kayak mencari gua butuh ketenangan. Gua butuh ketenangan, gua butuh masukan dari teman-teman, gua harus gimana. Wah, kalut. Gua nggak ngerti hukum, Bang. Iya. Nah, apa yang gua hadapi nanti di saat BAP gua nggak ngerti sama sekali. Iya. Dan waktu itu gua benar-benar bisa dibilang gue punya simpanan, tapi simpanan gue itu benar-benar terbatas banget. Tabungan lah ya. Tabungan karena dampak corona juga ya. Iya. Ya, jadinya gue merasa wah, gue nggak punya kuasa hukum Bang waktu itu. Iya. Dan gue waktu itu nekat Bang, wah udahlah, gue pergi sendiri aja nih apa. Ke kepolisian. Nah, pemanggilan ya? Pemanggilan. Oh, jadi lu ikutin prosedur pemanggilan ya? Iya, gue ikutin. Lu nggak menghindar nih? Nggak menghindar. Nggak ada waktu ketika video itu keluar terus gini, terus ketika orang, oh itu lu nggak kayak, oh itu bukan gue, nggak ada? Gue kooperatif aja lah. Gentle, that's me,
Iya. Gitu, langsung Iya. dari awal. Langsung dari awal. Oke. Gua nggak ada yang namanya, enggak, bukan gua itu, nggak ada. Oh, lu jalanin konsekuensinya. Jalani aja, Cuma Bang. dengan kondisi kayak tadi tuh. Iya. Nah, setelah itu gua berpikir, wah, gawat nih. Kalau gua sendiri datang ke sana, gua nggak tahu nih akibatnya ke gua gimana. Karena gua nggak ngerti hukum, gua nggak pernah yang namanya berhadapan tuh BAP itu gua nggak tahu Iya, apa normal. pertanyaan apa aja gua nggak ngerti gitu kan. Normal, semua juga pasti akan gitu. Ya, untungnya gua pokoknya memberanikan diri telepon teman gua yang pengacara. Gue bilang tuh, namanya ini Andar Olan Panggabean. Tuh, gue thank you banget sih sama Andar Olan Panggabean, sama Bang Irwansyah juga. Irwansyah, oke. Irwansyah. Gue telepon mereka. Gue ini nih, gue harus berhadapan nih BAP. Dan, waduh, ini kasus gue yang paling berat lah. Iya. Kalau gue bilang kan. Tapi gue bilang, gue utang dulu ya. Kalau misalnya ada biaya-biaya, gue utang dulu sama Jadi kalian lu konsultasi hukum sama mereka nih? Iya. Oh, itu ada bayaran lah pasti biasanya ya? Biasanya sih ya gue udah berpikir kalau pengacara, wah gila bayarannya. Apalagi Iya. dengan kasus seperti ini ya. Iya. Kalau mau diduitin gede nih. Wah, istilahnya. makanya. Iya. Gue bukannya gue nggak dapat tawaran dari pengacara banyak, Bang. Tapi gue nggak berani. Karena yang gue percayai itu hanyalah ya memang yang dekat sama gue. Iya. Dan kebetulan itu pengacara. Seorang pengacara. Intinya lu dalam kondisi, wah that shit banget deh. Udah kagak tahu mesti ngapain. Wah, asli Itu Bang. kadang-kadang mungkin otak udah nggak terlalu mikir, insting doang yang bergerak kayaknya ya. Wah, itu gue cuma tidur kalau nggak salah dalam beberapa hari gue setiap harinya tidur 1 jam 2 jam. Cuma bisa tidur 1 jam 2 jam. Iya. Setiap kali mau membaringkan kepala gitu Wah, pasti. pusing gue Bang. Iya. Pusing. Aduh besok gimana nih, gue harus start dari mana nih, gue harus ngomong apa nih, Iya. gimana. Tapi concern lu yang paling gede saat itu lebih ke diri lu atau ke keluarga lu waktu itu concern dengan kondisi itu? Waktu itu lebih ke orang tua sebenarnya Bang. Kenapa? Kalau dari yang papa gue masih baik-baik aja, sampai dia drop sakit. Sakit yang benar-benar kalau gue bilang drop abis lah kesehatannya. Dia untuk jalan aja itu katanya udah pusing banget. Ya. Usia berapa, sorry? Usia sekarang 73. Oh, 70-an. Oke. 73. Dan apalagi di saat waktu corona masih udah tinggi-tingginya kan. Iya. Gue udah, waduh. Gue berkata dalam diri gue, wah Tuhan, kenapa cobaan ini sangat berlapis-lapis gitu kan. Mulai dari corona, terus ada masalah gue, terus dengan kesehatan papa gue gitu. Gue merasa, waduh janganlah Tuhan. Maksudnya gue belum membalas budi baik orang tua gue gitu. Oh lu, iya. Dan memang di saat gue mau berangkat ke Jakarta, papa gue pengen anter lah. Pengen anter ke bandara maksudnya kan. Iya. Nah itu kita berangkat jam 4 pagi. 4 pagi untuk pengejaran pesawat yang pertama. Papa gue udah coba. Ayo, papi anter aja. Waduh, gue lihat keadaannya itu benar-benar gimana ya bang ya? Iya, nggak tega. Yang tadinya gue pusing ke masalah, jadi gue merasa, wah kok kasihan banget ya papi gue. Sampai segitunya masih mau nganterin lu. Iya. Mau nge-support lu dengan kondisi, lu udah bikin nama baik keluarga kayak gitu, ibaratnya kayak gitu. Iya, benar. Dan gue merasa, wah janganlah, gue pokoknya mati-matian gue carilah yang bisa antar gue. Akhirnya dapat, ya udah. Itu pun tetap papi gue pengen banget ikut. Tapi udahlah, aku bilang nggak apa-apa kopi. Mohon doa aja. Iya, mohon doa. Nah jadinya gue berangkat sama mami dan teman gue yang nganter. Iya. Dan ya yang Dari gua tahu- sepanjang lu perjalanan ke Jakarta itu di bandara segala macem, pakai masker sih ya? pakai masker. Aman ya? Masih aman. Aman. Iya. Ada nggak ya notice?
Itu sih, itu ada tuh. Waktu itu belum terlalu ya, apalagi kan gue berangkat Masih pagi. awal-awal belum ketahuan siapa laki-lakinya. Belum terlalu Ya. Jadi tahu. kayak orang mungkin ngelihat nggak terlalu notice apa-apa gitu. Iya. Begitu udah ketahuan nama lu keluar, udah mulai ada tuh kayak. Itu adalah yang udah ngelihatnya, kok agak aneh nih gue ya. Iya udah kayak enak. Udah nggak Apa enak. pikiran lu sendiri kali yang merasa Nah. kayak anjing dia ngeliatin gua apa dia tahu gitu kayak. Nah, itu Iya. dia. Gue udah masker di atasin aja set Oke. gitu. Sampai sini Lu tuh. agak ketolong loh, Jagi masa pandemik, muka masih bisa Iya, tutup masker. itu dia. Coba zaman dulu, waktu gua kena kasus, kagak ada muka bisa tutup masker. Gua jalan diliatin mulu gua. Iya terus. Iya. Beruntung lah. gue. Iya, Nah, ada untung-untung dikit ada ya. untung-untung dikit lah. Iya, tertawa dalam kesialan ya lumayan menghibur hati lah. terus. Tapi ya itulah. Kita kan setelah nyampe di Jakarta, ya udah persiapan lah untuk menghadapi BAP itu. Itu dari pagi semua keluarga udah bangun lah, maksudnya udah mendoakan gini. Dari orang tua di Medan nunggu juga di Medan mulai dari subuh karena gua harus Cemas. tuh jam 9 pagi. Iya. Orang tua gua memang yang gua tahu doanya kuat. Iya. Jadi mereka tuh bisa doa dari malam sampai jam 2 pagi, Bang. Iya. Dan gua rasa sih mungkin tidurnya cuma beberapa jam lah. Iya. Jadi di saat itu BAP yang jadi gua tersangka itu. Iya. Nah, Oh, itu lu tersangka tuh? tersangka itu, Oh, Bang. masuknya ke ITE? ITE. Ya. Mirip kayak kasusnya dulu Ariel. Ya Agak mungkin mirip, lah ya. agak mirip. Mungkin lah ya. Oke, lanjut. Dan gua tuh dari jam 9 pagi sampai jam 11 malam. Diperiksa, ditanya-tanya. Ditanya-tanya. Oke. Pasti kan ada keluar tuh pertanyaan yang merujuk kepada lu sebagai tersangka bahwa siapa yang membuat video ini. Pasti ada tuh. Iya, ada. Pasti ada. Itu belum boleh dibocorkan segala macam ya. Kalau itu ya gua Masih di skip di pemeriksaan ya berarti ya. Gua sih Apa lu sudah Kayaknya- sounding ke orang, apa sudah pernah diinterview masalah siapa yang ide untuk membuat video atau segala macam? Atau itu bersifat rahasia untuk di kepolisian? ya itu rahasia sih ya. Di kepolisian Kayaknya ya? kita nggak bisa membahas itu, Bang. Kita nggak bisa bahas Ya. itu karena itu milik properti kepolisian Ya. untuk bahan penyelidikan ya berarti Benar. ya. Oke. Nah, maksud gue tadi pasti kan mereka akan menginterogasi lu untuk mengetahui apakah lu layak untuk dijadikan sebagai tersangka dan bisa dijatuhkan pidana karena ada niatan dan lain-lain kan pasti dari situ. Nah sekarang kalau kondisi dari secara hukum lu, berarti kasus ini secara hukum masih bergulir nih? Masih bergulir. Oh, Gua belum selesai nih? Belum selesai. Belum SP3, belum apa semuanya gitu? Belum. Oh Bang. berarti lu Gua masih... masih wajib lapor. Sampai hari ini gua baru selesai wajib lapor kan. Ini nih. Wah, enggak ya. lah, Bang. Keluar terus ya? Gue sih kalau Keluar dong. untuk biaya hidup di Jakarta, Iya biaya keluar hidup terus. enggak, tapi Iya. biaya untuk urusan pengacara apa segala macam tetap Ya, ada biaya yang keluar. Gue tetap lah harus kayak bensin, terus kan teman-teman pengacara gue kan juga ini kan, maksudnya dia meluangkan waktunya gitu kan. Iya, ada jasanya yang harus Iya, lu bayar. Sedangkan iya. lu secara kondisi tabungan bukan orang yang berlebihan dan pas-pasan. Iya, Artinya, apa gue bisa bacanya jadinya kayak gini. Lu ngambil keputusan untuk ngejalani atau menerima kerjaan-kerjaan semua di dunia entertain untuk bisa mendapatkan uang untuk membayar jasa-jasa orang yang membantu lu untuk menyelesaikan kasus secara hukum. Ya, sebenarnya ya itu yang harus gue lewati ya. Iya. Yang ibaratnya gue punya hutang nih. Punya hutang ke teman-teman. Dan memang harus gue bayar. Jadi untuk sekarang memang gue seperti yang ambil pekerjaan, uangnya untuk membayar mereka lah. Iya, untuk menyelesaikan masalah gitu. Iya. Mau nggak mau, kondisi ini memaksa lu untuk ke sana. Iya. Kalau boleh memilih lu ke situ nggak? Enggak lah pasti. Ya, gue nggak pengen ya. Siapa yang mau ngurusin masalah urusan kayak begini? Iya. Ibaratnya masuk, keluar duit banyak, terus diomongin orang, diliatin kiri kanan. Kalau gue bilang secara mental, goncangan yang lu rasakan itu cukup keras. Yang bisa sebenarnya
orang tuh bisa jadi orang jahat. Karena ketika lu berusaha untuk memperbaiki diri lu, tapi kondisi itu neken lu dari semua arah. Omongan netizen, omongan keluarga, ya kan? Benar. Kondisi perekonomian, ya kan? Iya. Masa depan. Ini masa depan bukan ke sana nih, ke sini nih. Iya. Memang itu banyaklah tekanan. Bukan yang kayak banyak, Abang bilang. banyak banget. Banyak banget. Ini kayak ibaratnya panah kiri kanan. Cuma lu berusaha untuk kelihatan ganteng aja. Karena mungkin jualannya dari situ ya. Enggak lah. Gua Lu untung loh. Lu untung ganteng, gue kasih tau sama lu. Lu kalau di video itu lu nggak ganteng, bubar Pak jalan hidup kita Pak. Boleh dong kita sekali-sekali ya. Tapi joke lah. bener Bang, jujur gue sebenarnya pengen nanya nih. Iya. Lu sebagai cowok nih, gue ganteng apa enggak? Manly. Manly. Oke. Masuk kategori ganteng ke arah manly. Oh, Lebih gitu. macho lah gitu. Wes. Bukan ganteng-ganteng yang cute, bukan. Oke. Itu mungkin salah satu daya tarik paling besar lo ya. Wes. Yang mungkin Amin. wanita lain tidak bisa mendapatkan di Gitu. cowok-cowoknya, dia bisa dapat di lo. Jangan Oh, belokin gawat, deh, gawat. bahaya. Iya, nih. jangan ya. Oke. Ya. Oke. Oke. Posisi lo. Lo udah punya pacar belum? Udah punya. Saat itu apa saat sekarang? Saat itu yang kapan nih maksudnya? Saat dulu kejadian dulu, pada saat ada video itu pembuatan, atau udah punya pacar belum saat itu? Kalau yang di saat itu ya, yang tahun berapa tuh? 2017, Iya. itu gue single. Itu single lah? Single. Sekarang lu udah punya pacar ya? Sekarang udah. Nah begitu ada terkuak kasus ini, hubungan lu sama pasangan lu akhirnya gimana? Itu memang pertama kali yang harus gue sampaikan ke dia memang agak berat ya. Bukan agak Gue berat. udah mikir. Bukan agak berat bro, itu tai bro. Tai banget tuh, Tahu Bang. gue. Tai banget. Itu gue mikir, aduh, nih gimana gue nyampeinnya ya. Makanya tuh Bang, wah lu tahu kan perasaan cowok. Iya. Aduh. Satu. Gua Tunggu, bingung. gue mau nanya dulu. Ah. Lu sayang banget gak sama pacar lu yang sekarang? Sayang banget. Dari hati. Sayang banget. Dari hati nih. Dari hati ya, bukan dari las ya. Bukan. Oke. Itu berat. Berat karena lu pasti nggak mau kehilangan dia. Tapi di satu sisi lu tahu lu salah. Betul nggak gue? Gimana Iya. tuh? Gimana tuh? Memang itu, aduh, gua benar-benar, gua mau bilang, rem dulu lah. Gua mau bilang, aduh besok aja deh, gua bilang. Nah, udah giliran besok, gua mau bilang, aduh jangan deh, besok aja gitu. Oh dia Jadi, belum tahu nih. enggak, udah. Enggak, dari waktu pertama keluar dia belum tahu. Dari pertama keluar dia belum tahu Bang. Itu Oh dia udah tahu deh. enggak tahu sama sekali, itu masih gua simpen. Aduh, nih. Tapi one day dia akan tahu kan ceritanya harus, nih. ya. Iya. Makanya ketika gua udah mentok nih, gua nggak bisa menghindar lagi. Akhirnya gua harus kasih tahu. Dan Itu dia. Dan ya memang gua ajaklah ke tempat yang, maksudnya gua tahu nih kondisinya nih akan menyedihkan gini kan. Jadi gua ajak ke tempat yang enak buat ngobrol. Nggak di tempat umum, nggak Iya, di iya. kafe gitu. cari yang bisa berdua lah. Ya, bisa berdua. Terus Gua cerita pelan-pelan. Ya, kayak begitulah Bang. Perasaan wanita. dia udah kayak Wah, sedih banget dia Bang. udah pasti Nangis. kayak ini mau ngomongin apa nih anjing ini kan. Terus nangis dia. Nangis banget. Hancur dia. Hancur sih. Apa yang membuat dia sampai sehancur itu dari perspektif lu ngelihatnya? Tetap di situ gua jelasin benar-benar. Gua bilang lah, ini kejadian lama gitu. Iya lama betul. Dia dan untungnya dia sangat open minded. Dia benar-benar nggak orang yang pemikirannya Sempit. sempit gitu kan. Gue bersyukur di situ. Iya. Gue punya sosok wanita yang benar-benar bisa menenangkan gue lah. Walaupun gue Dia hancur. tahu Walaupun dia hancur. keadaan dia hancur. Oh. Nah di situ gue minta izin ya mau ke Jakarta. Oh dia nggak di Dia Jakarta ya? nggak di Jakarta. Oke. Gue minta izin. Tapi saat itu gue cuma berani bilang ke pacar gue. Gue nggak berani bilang ke keluarganya. Oh, keluarga sekarang udah tahu belum? Sekarang sih udah tahu. Udah tahu tapi belum ngobrol nih kalian. Udah Bang. Baru aja. Baru aja. Anjir, deg-degan tiap hari kayak hidup lu ya. Waduh, itu parah Bang. Good ending or bad ending nih? Kalau untuk sekarang
Gantung ending. Masih gantung. Gantung ending. Jadi Gue juga ini gue bingung bisa nih. baca nih. Bisa terjadi. Ini gue tidak berburuk sangka. Bisa terjadi Iya. positioningnya. Semua nih posisinya adalah nge-support lo dulu. Sampai lu selesai masalah. Baru masing-masing ngambil keputusan nih. Nah. Lu gitu juga gak baca ya? Waduh, gue nggak tahu, gue serahin lah. sama Iya, yang di tapi atas sih. sekarang ini kalau ninggalin Iya. lo, jelek bro. Iya sih. Jelek. Gue Iya. tahu kalau ninggalin lu sekarang pasti jelek. Karena kesannya kayak, oh kalau orang susah lu tinggalin. Enggak lah. Tapi hati udah dilema nih. Cekit. Nah dulu gue ngalamin. Kenapa gue tahu? Karena gue ngalamin. Karena gue ngalamin dan gue udah bisa baca psikologinya. Makanya gue mundurin semua orang. Mama gue mundurin, semua gue mundurin. Terserah siapa yang tulus, siapa yang enggak. Karena buat gue pribadi, ini problem yang harus gue jalani, harus gue selesaikan no matter berapa lama waktunya. Ternyata 6 tahun bro gue jalan dengan social gila punishment. juga, Bang. Iya lama Jauh. gitu loh. Dan kondisinya gue juga secara perekonomian, gue juga jatuh. Jadi gue harus cari cara nih gitu. Dan berusaha untuk tegar, walaupun di dalam kita rapuh. Iya. Lu malu lah pasti kalau badan lu kayak begini, muka lu yang laki tiba-tiba nunjukin sisi rapuh lu sekarang ini kan pasti. Iya. Itu memang nggak bisa sih. Gue nggak bisa. Gitu. Iya, yang pasti kan lu ingin berusaha ngasih lihat sama orang, ya walaupun gue hancur, tapi gue berusaha untuk bertahan nih. Gue berusaha untuk keluar dari masalah gue. Iya. Gue tidak membenarkan siapa-siapa dalam hal ini. Gue selalu bilang sama diri gue tidak pernah mensupport kesalahan, termasuk untuk hidup gue. Tapi yang gue support kesempatan, karena setiap orang punya kesempatan. Dunia ini berputar bro. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Kadang kita benar, kadang kita salah. But what is the point about having this life? Karena untuk menjalani semua proses yang Tuhan kasih. Iya. Sekarang gue mau tanya sama lu percaya nggak Tuhan dari kasus lu sekarang? Gue percaya. Sebelumnya Sebelumnya gue kadang-kadang percaya. kadang-kadang percaya. Kapan kadang-kadang percaya? Ya standar ya namanya cowok Standar, bang bro. ya. Gue juga gitu bro. Iya bullshit lah gitu. Bener itu. Yang abang bilang bener. Iya kadang-kadang percaya kalau memang kita lagi ada kebutuhan ya. Iya. Giliran ada susah ingat. Betul. Gitu ya. Betul. Tapi ya itulah. Gue kalau itu aduh. Gimana bilangnya ya? Ini normal. Udahlah. Iya. Tapi dengan adanya hal ini, kepercayaan lu, hubungan lu dari perspektif iman lu ke Tuhan, belief system lu ke Tuhan, jadinya kayak gimana? Ada pembaharuan atau akhirnya malah jadi ada penurunan? Enggak lah. Dengan hal yang terjadi baru-baru ini dan dengan banyak mukjizat juga lah kalau gue bilang ya. Mukjizat? Mukjizat. What kind of mukjizat? Gue merasa gue kayak terberkati aja ya dengan yang pasti bukan dari guanya. Gue merasa gue terberkati itu karena doa orang tua. Nah, melalui doa orang tua gue masih bisa duduk bareng lu bang di sini sekarang ini kan. Gue nggak tahu kemarin-kemarin kalau misalnya bisa jadi kalau gue nggak banyak yang doa, nggak banyak yang support, gue nggak tahu gue udah di mana bang. Bayangan terburuk lu ada di mana? Bayangan terburuk gue waktu itu, waktu gue tersangka BAP, gue tuh udah siapin ini bang, baju. Untuk? Ya gue nggak tahu, apakah kalau misalnya bayangan terburuk gue masuk sel, wah itu di situ gue udah ngebayangin, wah Tuhan, jangan sampailah gue masuk. Gue sih ngebayangin, gue sebagai cowok, gue akan mencoba benar-benar bertahan. Tapi yang gue bayangin adalah perasaan orang tua gue di rumah. Mereka benar-benar yang, ya gue nggak bisa. Gue ngerti perasaan orang tua ketika melihat anaknya masuk gitu kan. Semua orang tua bro. Iya. Semua orang tua. Dan yang paling besar impact-nya adalah, the problem is you with someone yang very, very exposed on media. Betul nggak tuh gue? Dengan someone yang very exposed di media dengan sendirinya, everybody want to know about that woman based on you. Udah banyak nggak yang terjadi? Jadi kayak waktu kejadian itu, nih dari pertanyaan gue, lu mulai hati-hati nih, gue tahu lu sudah berhati-hati anjing di Bang Deddy mau lari kemana ya?
Gua agak bingung. Santai bosku. Gua lagi cari. Slow. Siap. Woi. Gua minum apa? Boleh. Tenang, gue crossover masih santai nih. Tenang. Jadi, Gua defense-nya bagus. Bagus ya. Gua defense-nya Tapi gue tetap jago bikin poin. Hati-hati sama 3 point jarak jauh gue. Oi. Jadi kan pasti banyak banget orang yang pengen menggali si wanita dibandingkan ngegali lu. Kalau barusan tadi kan gue lebih ngegali dari perspektif lu. Kenapa? Karena lebih menarik yang ini. Mereka berusaha untuk masuk di lewat lu untuk mengetahui apa yang terjadi dengan si wanita ini, dengan hubungan keluarganya, rumah tangganya, kok nggak logis dan segala macam. Itu betul yang terjadi. Iya, itu betul, Bang. Pasti itu yang terjadi. Dan bagaimana lu menyikapi itu, terutama lu diwawancara di YouTube ataupun di tempat-tempat lain ketika pertanyaan seperti itu datang, lu menjawabnya atau akhirnya lu coba untuk membelokkannya? Enggak lah, gue di sini bukan orang yang suka menyebarkan atau Aib. menyebarkan aib orang atau hubungan rumah tangga orang. ya, gue nggak mau mencampuri lah Iya. orang Urusan lain. lu sebatas urusan lu. Karena gue sih ya mengerti lah posisi gue sendiri, gue mengerti posisi orang lain. Nah, gue merasa ya udah ini hidup gue jalani hidup gue aja. Iya. Gue nggak mau ketika orang menanyakan orang lain, udah jangan tanya di gue kalau itu. Betul. Tanya aja langsung orang lainnya gitu. Iya. Iya. Jadi itu prinsip yang lu pegang. Satu, lu pengen nunjukin bahwa gue menyikapinya secara laki-laki. Iya. Gue bukan malah jadi bergosip, malah menceritakan hal-hal yang mungkin bisa menjatuhkan si perempuan. Iya. Itu yang coba lu sikapi sekarang ini. Benar. Dan ketika pertanyaan-pertanyaan itu meluncur, lu berusaha untuk membelokkannya gitu, jangan. Karena itu gak baik buat si perempuan itu. Benar. Berarti cukup gentle dong lo sikap lo. Ya kalau abang bilang gitu, amin. Aku aminin aja bang ya. Iya. Nah, Jadi hubungan lu dengan, ada yang kasus ini dengan, tunggu, itu kan 2017 ya? yep. Habis itu tidak ada hubungan tuh? Enggak ada. Nggak ada ya? hubungan. Masalah mencuat? Ada kontak lagi nggak? Enggak ada sama sekali. Sampai hari ini? Hari ini ya kita nggak ada kontekan. Sampai hari ini? Sampai hari ini bang. Dari masalah keluar? Iya. Berarti ada unfinished business itu. Iya, mau nggak mau lu tetap pasti kan di dah tiduran ini lu pengen just like, are you okay, sorry about what happened dan segala macam, pasti ada. Apa enggak ada? Ada sih, ada. Hati-hati lo. Ada nggak? Ada. Oke, aman. Berarti masih punya hati nurani ya. Gue cuma ini ya. Gue cuma merasa setiap orang di saat ada hubungan pertemanan, gitu kan. Apalagi tiba-tiba ada kasus yang mencakup pertemanan itu gitu. Ya gue sebagai temannya gue khawatir lah. Maksudnya gue care sama teman gue kan. Kita intinya gue nggak akan pernah mau menjatuhkan teman gue. Dan gue akan tetap akan selalu support atau apa namanya itu, nggak akan yang pernah namanya menjelek-jelekan gitu kan. Itu gue bisa tangkap. Dari omongan lu barusan gue bisa tangkap. Lu sedang melindungi dia dengan ceritanya karena lu bersimpati dengan kisah hidupnya, betul? Hati-hati jangan belok mukanya. Iya, berarti lu iya gak apa-apa. Itu teman perspektif. Bisa salah, bisa benar. Tapi yang pasti adalah berarti masuknya hubungan itu dari sisi itu. Kalau menurut gue ya. Jangan buka mulut. No comment. No comment, gak apa-apa. Akhirnya lu cukup bersimpati lah dengan si wanita. Kemudian lu berkenalan dengan dia yang akhirnya menjadi sebuah pertemanan. Pertemanan itu berkembang mungkin dan kita tidak tahu sampai sejauh mana dan kita tidak bahas ke sana. Dan kemudian akhirnya menjadi sebuah isu dan kasus di mana sekarang hubungan lu sama dia sudah tidak kontakan lagi. Dan pastinya kan si wanita sekarang udah punya kehidupan dia sendiri. Dia sudah punya masa depan dia sendiri yang pasti dia sedang tergoncang. Gue yakin dia tergoncang 100% dan dicoba untuk melewati itu dengan kembali ke imannya. Karena gue lihat dari postingan-postingannya, it's all about God. Amin. When shit happen, God comes first. Amin. Semuanya gitu. Tapi ada orang di luar sana yang ngelihat, munafik loh. Giliran masalah aja caption isinya Korintus, ya kan, Lukas, ya, Matius. Tapi di satu sisi, bro, di satu sisi
Sebenarnya untuk orang yang sedang menjalani itu sebuah penguatan buat mereka, bro. Benar. Tapi di satu sisi yang lain orang melihatnya jadi munafik. Lu ngerti gak sih? Benar, Ada dua ngerti, perspektif yang bertabrakan di sini. Kalau gue pribadi gue akan mensupport bentuk apapun dari sebuah usaha orang untuk survive dan keluar dari sebuah kondisi yang tidak mengenakan dengan cara yang terbaik dari hidupnya. Iya. Seperti apa yang lu alamin sekarang. Nah, ada nggak perasaan bersalah lu kepada orang yang bareng di dalam video yang ngikut sama lu sampai sekarang, terutama apalagi dia sekarang udah punya pasangan ya? Ada nggak perasaan bersalah kayak aduh anjing, gue pengen ngelihat mereka tuh baik-baik aja, gue pengen mereka tuh tahu kalau gue tuh sebenarnya gue sedang jalanin masalah gue, tapi gue tetap juga mendoakan kalian yang terbaik gitu. Ada nggak sih kayak gitu? Ya, gue ceritain mulai dari flashback aja kali ya Bang ya. Memang waktu itu ketika gue menjalani itu kan, timbul perasaan gue di mana gue salah nih. Gue benar-benar kayak, wah gila bangsat banget gue ya rasanya ya. Dan makanya itu hubungannya nggak diperpanjang lah. Dan setelah hubungan itulah gue merasa udah cukup, gue nggak mau nih, maksudnya gue nggak mau berada di dalam yang salah lagi, gue nggak mau melakukan hal-hal yang busuk lagi lah, yang jelek dalam hidup gue. Nah itulah yang udah gue jalani sebenarnya dari dulu, sebelum tahun 2020 ini ya. Itu udah, maksudnya gue udah menyesali lah. Dari 2017 itu udah terjadi penyesalan ya? Udah terjadi penyesalan di 2018. Nah, makanya gue, udahlah, maksud gue nggak mau, gue benar-benar mau hidup benar gitu. Jadi udah ada kayak, ini hubungan terlarang nih, nggak benar nih gitu. Udah ada satu kondisi di mana lu sadar lah ini udah nggak benar. Iya, benar. Mau jalan lurus nih. Mau jalan lurus gue di situ. Punya pacar nih. Udah gue benar-benar cari pacar yang benar-benar, udah serius memikirkan pernikahan, gue udah memikirkan hidup gue yang udah sebenarnya ya udah umurnya harus menikah gitu kan. Di situ gue udah merasa wah enak lah. Gue setelah dari itu gue berharap Tuhan semoga nggak ada terjadi lagi lah dalam hidup gue hal-hal yang aneh-aneh gitu kan. Jalan enak nih. Nah, Tuhan kayaknya sama lu nih ya. Nah, gue merasa wah hidup gue enak nih, terberkati. Yes. Gue merencanakan wah udah pulang ke Indonesia. Gue pengen jaga orang tua gue di Medan karena udah terlalu lama gue meninggalkan orang tua gue. Mulai dari tamat SMA itu, Bang. Gue merasa udah gue mau jaga orang tua, mau di Medan, mau hidup benar, gue mau jangkai dulu deh. Nah itulah gue tahun 2020 gue pulang ke Indonesia dengan perasaan, gue seneng lah gitu kan, seneng. Coba gue setiap hari ngeliat orang tua gue kan, setiap bangun tidur, wah tenang banget nih hidup gue, nggak ada apa-apa sama sekali Bang, benar-benar gue udah benar, udah damai, udah ada pasangan, udah benar-benar kita merencanakan pernikahan di tahun 2021. Sore-sore gitu kan. basket, ngumpul sama teman. Ya itu, hal yang gak gue sangka ini terjadi. Bum. Bingung gak lo? Bingung banget gue Bang. Sampai hari ini lo belum tahu jawabannya pasti? Gue nggak tahu jawabannya. Jawaban biasanya di belakang kok. Kalau di depan pendaftaran penyesalan namanya. Bisa aja Bang. Gak apa-apa bro, kita semua belajar. Dan kenapa gue bisa bercanda seperti ini? Karena gue tidak ingin lu akhirnya terseret ke dalam emosi lu yang negatif. Karena semua orang bisa jatuh bro, nggak ada yang nggak bisa jatuh di bumi ini. Gitu loh, name it. Kerajaan paling besar di zaman nabi-nabi jatuh gitu loh. Karena arogansi yang ada di dalam diri raja itu sendiri. Bahkan kita pun yang berbicara sekarang, Wandi bisa jatuh, gue pun bisa jatuh gitu. Tapi yang kita belajar adalah dalam prosesnya itu ternyata ketika seseorang ingin mengubah hidupnya ke arah yang benar,
biasanya ujiannya lebih bangke. Ujiannya lebih bangke. Benar, Bang. Gue suka bingung kenapa orang menjadi orang bener. susah. Sekarang lu lagi dilema. Satu sisi lu bilang sama Tuhan, gue pengen hidup bener. Masa lalu gue nggak pengen lagi jalanin kayak gitu, iya kan? Lu pengen disupport sama dia, tapi bentuk support yang Tuhan kasih adalah masalah. Benar. Nyebelin gak tuh? Nyebelin itu, Bang. Di situ. Dulu gue paling nggak percaya hal itu gitu, Bang. Tapi inilah sekarang yang terjadi dalam hidup gue. Iya. Kita akan dibuat percaya karena Tuhan itu akan membuat orang yang tidak percaya menjadi percaya. Makanya dia disebut Tuhan salah satunya. Yoi. So, gue sendiri pribadi, I will support the best for both of you. Karena gue pribadi juga ingin melihat apa yang terbaik buat kalian berdua selain ngobrolin masalah ini. Tapi kira-kira kalau misalnya lu bertemu bertemu berdua, udah siap belum kayak? Ya. Kalau bisa jangan. Atau enggak. Lu oke. Kalau gue sih gue hadapi ya. Ketemu berdua oke. Ketemu berdua oke, Bang. Tapi, karena memang banyak lah yang pengen gue sampaikan ya dalam bentuk hal support, dalam bentuk hal untuk menenangkan aja ya. Walaupun ya gue yakin pasti dia punya sekeliling yang udah sangat menenangkan dia gitu. Betul. Tapi kan bukan dalam artian untuk kembali menjalani sebuah kisah, tapi lebih kepada bentuk support dari diri lu dan lu ingin ngasih tahu bentuk dari penyesalan lu dan juga dari bentuk apa yang lu ingin jalani ke depannya. Itu mungkin yang lu ingin sampaikan kan? Benar. Dan memang akan ada kata maaf juga ya? Iya. Kata maaf pasti. Sorry semua ini harus terjadi ya. Iya. Istilahnya kayak gitu ya. Iya. Aduh, pakai nangis-nangis gak tuh? Kalau gue bukan orang yang kayak begitu. Nggak bisa. Nggak. Tapi ya tetap hati gue yang tergoncang. Berarti hati lu masih keras. Karena dulu gue juga orang kayak gitu. Gue selalu ngerasa diri gue, kok gue nggak bisa ya. Gue tuh selalu kuat ya. Ternyata bukan gue ngerasa diri gue hebat dengan kondisi itu. Tapi ternyata akhirnya gue baru tahu. Ternyata gue ada makhluk yang sok hebat. Karena ternyata setiap manusia itu harus bisa merasakan yang namanya empati yang tinggi di dalam dirinya sendiri. And it's okay untuk sedih dan it's okay untuk kelihatan lemah. Karena sebenarnya kita manusia itu emang tidak sekuat itu. Kita coba aja untuk kuat. Mana ada sih orang jago, yang ada hanya orang yang gak mau kalah. Mana ada sih orang yang sukses tiba-tiba, yang ada kan hanya orang yang ingin berusaha lebih. Dan mana ada orang yang selalu benar. Nggak ada bro. Kita semua pasti akan salah in the end of the day gitu loh. Makanya neraka kan udah standby. Karena kalau semuanya pasti benar, nggak mungkin neraka itu diadakan. Iya juga. Berat anjay. Aduh. Yoi. Buat kedepannya masa depan lo. Untuk masa depan gue ya. Blank spot. Gue masih blank sebenarnya Bang. Karena gue ini sebetulnya ada cerita Bang. Ini dia. Gue itu dari dulu sebetulnya banyak peluang untuk masuk ke dunia entertain. Gue punya tante mantan artis. Oke. Dan gue waktu kuliah gue tinggal di rumah tante gue. Iya. Di saat itu tante gue sering ikutin ini setiap hari syuting sinetron. Nah, tante gue selalu nanyain, ayo Bu, mau nggak jadi ini? Cobain jadi artis gitu kan. Itu gue tolak Bang. Karena gue merasa, gue nggak bisa nih, gue nggak punya bakat. Iya. Oke, masa itu lewat gitu kan. Sampai tante gue udah pensiun dari artis gitu. Terus di saat gue kerja di dunia ini ya, media. Ada banyak tawaran juga untuk bikin gue jadi host lah. Iya. Dan gue bilang juga ke mereka, wah, lu salah orang nih. Karena gue merasa gue nggak punya bakat di dunia itu gitu kan. Iya. Nah, udah gue lewatilah hal itu. Tapi gue waktu itu pernah cuma ikut beberapa kayak serial komedi, jadi ekstras. Iya. Ya, main lah gitu kan. Dan memang begitu gue rasain, wah gila, gue nervous dan gue merasa wah gue nggak punya nih yang namanya diri yang punya ada ini jiwa keartisan gitu kan. Gue merasa
nggak punya lah. Jadi udah gue meyakinkan, udah gue nggak akan Nggak cocok. nggak akan terjun di dunia itu gitu kan. Oke, gue setelah itu gue menghilang lah dari Indonesia. Gue pindah ke Jepang. Iya. Gue udah hidupnya udah hidup orang standar lah ya, orang normal ya. Iya, di Jepang. Di Jepang. Dan gue nggak nyangka sampai sekarang gue ya dapat panggilan TV sampai sekarang ini Iya. gitu kan. Gue harus berhadapan dengan wartawan. Iya. Gue diundang YouTube. Iya. Nah, Jadi itu dia. orang penting. Nah, gue merasa kok hal yang gue hindari selama ini balik lagi gitu. Kayak lu dikepung. Nah, gue dikepung. Jadi ketika abang tanya untuk apa yang gue rencanain di masa depan, gue jadi bingung sekarang. Bingung ya? Nah, gue ini tadinya ya udah, gue pengen berada di jalur ini aja lah. Ya, orang lu biasa. mau. Ya, yang gue mau gitu kan. Tapi kan Tuhan menyediakan apa yang kadang-kadang kita nggak mau. Nah, gue itulah Dilema ya? Dilema. Tapi ya gue selalu bilang, Tuhan kalau memang jalan gue menurut Tuhan harus ke sini, ya udah, gue akan jalani itu. Tapi kan satu sisi lu berpikir, wah omongan orang aji mumpung nih si Iya. anjing nih pasti gitu. Pasti Lu itu. juga nggak mau omongan itu. Gue juga nggak mau. Tapi lu pengen menjalani sesuatu dari perspektif Tuhan juga bingung. Benar banget, Bang. Itu namanya jadi manusia, Pak. Dilema. Dilema gue. Tapi tetap gue di sini mau bilang kalau orang banyak bilang gue nih aji mumpung lah, seartis lah. Pansos semuanya. Gue cuma bisa bilang ini semua gue nggak mau gitu. Iya, Ini semua bukan jalan yang gue pilih, yang udah gue rencanakan. betul. Tapi ya gue menghadapi semua ini dengan ya udah gue pasrah sama yang di atas. Iya. Gue hadapi aja. Lu Dan ikutin. memang kayak tadi gue bilang, panggilan-panggilan itu banyak. Panggilan TV, panggilan YouTube. Tapi tetap gue saring dulu lah. Iya. Gua saring. Terlihat itu lu sangat tidak sembarangan lah. Karena memang kasus belum selesai. Gue juga harus berhati-hati juga dalam bersikap ya. Betul. Jangan sampai akhirnya malah menimbulkan lebih banyak lagi polemik gitu. Iya, benar. Lu udah sampai di titik ini belum? Ah, serah deh. Orang mau ngomong apa tentang gua. Yang penting gue jalan aja deh. Gue udah nggak tahu mesti ngapain. Udah sampai di titik itu belum? Belum. Itu gue tetap ada inilah sebenarnya. Masih ada diri lu masih yang- ada diri gue. Gue bukan orang yang pasrah, nggak jelas. Iya. Lu Ya. masih ada diri lu lah. Masih yang ada diri lu gua di masih pengen ngasih tahu sama orang ya. Ya, kalau gue bisa berkarya, Iya. sebenarnya karena gue bukan orang yang suka dengan dianggap, wah, lo viral gara-gara ini. Iya. Wah, itu bukan sebuah kebanggaan buat gue. Ya, makanya lu akan ditempa oleh waktu dan orang akan melihat lu ke arah mana sesuai dengan omongan lu dan mereka akan terus mendesak lu dan berusaha menghancurkan mental lu. Tapi jangan kau gentar. Karena goncangan itu pasti ada, tapi goncangan itu akan membentuk hati kita. Sebenarnya apa yang sedang Tuhan lakukan sama lu sekarang adalah melembutkan hati lu. Karena keras tidak akan selamanya bisa menyelesaikan sesuatu dengan lebih mudah. Tapi kelembutan itu mungkin akan mempermudah semuanya. Makanya mungkin itu kali namanya Tuhan Maha Lembut ya. Lagi Maha Penyayang. Aja. Bener loh Bang ya. Mungkin ya. Tumben, Bang. Mungkin. Mungkin ya. Tapi karena lu di Jepang, gue nanya kalau kimochi itu artinya apa sih, Pak? Ayo. Oh itu. Enak ya? Itu enak. Itu enak. Kalau ike. Iya itu tergantung ini situasi sebenarnya Bang. Udah sama cewek Jepang pernah belum?